Tuhan sungguh baik di dalam hidup kita, Dia Allah yang menyertai kita, amin. Amin. Sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan lebih lagi, kita mau menyatakan masuk ke hadirat Dia, hati yang bersyukur. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk ke gerbangnya dengan pujian, termasuklah badinya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasuklah badinya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, termasuklah badinya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, termasuklah badinya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita hebat, amin. Amin. Katakan kepada kanan kirimu bahwa Tuhan kita hebat. Tuhan kita hebat. Haleluya. Ya, sama-sama kita memuji Tuhan lebih lagi. Tuhan yang berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, nama
Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Pada siang hari ini kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Kau yang memulihkan setiap kehidupan kami. Sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami umat-Mu,
yang menopang setiap jalan-jalan kami. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah yang kami harapkan ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada siang hari ini kami telah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi firman-Mu Tuhan dapat digenapi di dalam hidup kami, dapat menjadi berbuah dan bertumbuh Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau yang memberkati Tuhan, akan Kau Yohanes Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Kau Yohanes. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya saudara, siang hari ini kita akan membahas firman Tuhan. Kalau tadi lagu terakhir berkata, Tuhan pulihkan, kembalikan kami kepadamu. Ini berkata bahwa firman Tuhan menyatakan kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita, maka Dia itu akan mengampuni dan memulihkan kita. Nah, sekarang kita mau membahas sebuah tema saudara yang berjudul Seeking the Greatest King. Artinya mencari raja di atas segala raja atau raja yang paling besar atau paling mulia. Nah, kita akan lihat dulu saudara di firman Tuhan pada siang hari ini di dalam kitab Matius yang ke-12 ayat yang ke-38 sampai 42. Matius 12 ayat 38 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia yaitu Tuhan Yesus akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ayat 41. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama dengan angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya di sini ada yang lebih besar daripada Yunus. Ayat 42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya ada di sini yang lebih besar daripada Salomo. Nah, ada 2 hal yang mau kita lihat di sini saudara sebelum kita nanti akan membahas siapa sih di sini yang dikatakan sebagai ratu ini. Nah, kita lihat sebentar di sini dikatakan bagaimana mereka ini orang-orang Farisi meminta suatu tanda dan ahli Taurat itu meminta suatu tanda, dan cara Tuhan itu menyampaikan apa yang menjadi tanda bahwa Dia itu adalah Mesias. Di sini dikatakan bahwa yang pertama Dia itu memberikan tanda Yunus. Kenapa? Karena Yunus itu tinggal di perut ikan selama 3 hari, saudara, 3 malam. Ada lagunya kan, Yunus di perut ikan. Nah, dan di sini Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama, bagaimana Dia akan mati dan Dia akan bangkit. Dia akan bangkit dan Dia akan menyatakan kemuliaannya. Kita bisa lihat bagaimana Dia ini mengajar saudara atau bertemu dengan murid-muridnya, dan Dia ini sebelum Dia pergi Dia berkata bahwa jangan tinggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Nah, di sini kita bisa melihat saudara ada 2 hal yang mau kita lihat. Yang pertama adalah bagaimana tanda Yunus, yaitu tanda yang Tuhan berikan menyatakan siapakah Dia, yaitu anak manusia, yaitu Mesias yang Dia itu harus mati. Dia bilang, sebab aku menyerahkan nyawaku kepada sahabat-sahabatku. Aku berhak menyerahkannya dan aku berhak mengambilnya kembali. Nah, yang kedua saudara, di sini dikatakan yang menarik. Di sini firman Tuhan menyatakan seperti ini. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama-sama dengan angkatan ini dan akan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya di sini ada yang lebih daripada Yunus. Maksudnya apa sih saudara? Kalau saudara ingat cerita mengenai Yunus, Yunus itu kan disuruh Tuhan pergi ke Niniwe ya, untuk memberitakan bahwa kalau mereka tidak bertobat, Tuhan itu akan menghancurkan kota Niniwe. Tetapi kita bisa lihat reaksi daripada mereka
ketika Yunus ini membawa kabar tersebut, mereka itu akhirnya bertobat, berbalik kepada Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan bahwa mereka berdoa dan berpuasa. Dan di situ dikatakan di firman Tuhan bagaimana kabar itu membuat Tuhan itu menaruh belas kasihan atas mereka dan Tuhan tidak menghukum mereka. Maka itu di sini dikatakan Tuhan Yesus berkata, kenapa dikatakan di sini bagaimana pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya. Karena angkatan itu saudara tadi yang dibilang beberapa ahli Taurat dan Farisi yang meminta tanda ini, mereka ini sudah melihat Mesias secara langsung tatap mata, tetapi mereka tidak mau percaya. Dan kalau saudara lihat di sini di ayat 42 dikatakan pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama dengan angkatan ini dan akan menghukumnya juga. Sebab ratu dari selatan dari ujung bumi mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya di sini ada yang lebih besar daripada Salomo, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kita mau membahas ini saudara, siapa sih ratu dari selatan? Kok Tuhan Yesus bilang ratu dari selatan ini mencari hikmatnya Salomo atau datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Nah, untuk melihat ini saudara ada dua pasal yang kita bisa lihat, yaitu ayat paralel saudara. Yang satu kita akan baca di satu pasal doang karena waktu. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai dengan 9. Dan kalau saudara mau catat ayat paralelnya ada di 2 Tawarikh 9 ayat 1 sampai dengan ke-8. Di sini dikatakan seperti ini. Ketika Ratu Sheba mendengarkan tentang Salomo, mendengarkan kabar tentang Salomo, berhubungan dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta dan membawa rempah-rempah sangat banyak, emas dan batu permata yang mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada di dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang tidak dapat dijawab untuk ratu tersebut. Ketika Ratu Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya dan cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Ayat ke-6 dikatakan, dan ia berkata kepada raja, yaitu Raja Salomo, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya akan perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Kita bisa lihat di sini bagaimana tadi Tuhan Yesus mengquote. Dia berkata bagaimana ada ratu dari selatan yang mencari hikmatnya Salomo. Benar ya saudara? Yang dia ini ketika dia memiliki teka-teki, memiliki pertanyaan dari isi hatinya, dia ungkapkan ke siapa? Salomo. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa tidak ada seseorang pun yang memiliki hikmat seperti Salomo ini. Dan kalau saudara balik di ayat yang sebelumnya tadi, di ayat 42 dikatakan, sesungguhnya di sini ada yang lebih besar daripada Salomo. Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa kehadiran dia, hikmat yang dia miliki itu enggak sebanding dengan apa yang Salomo miliki. Kenapa? Karena dia berasal dari atas atau berasal dari surga. Nah, kita akan membandingkan saudara, bagaimana di sini Tuhan Yesus ini merupakan sumber damai yang sejati. Nah, ada kemiripan saudara antara Salomo dengan Tuhan Yesus yang kita akan bahas. Di yang pertama saudara kita akan mendengar di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 21 sampai 24 mengenai Salomo. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai ke orang Filistin sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dengan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Jadi saudara bisa lihat bagaimana
Salomo ini memiliki kekuasaan yang besar. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari-hari 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dan gangsa piaraan. Sebab ia berkuasa di seluruh tanah di sebelah sungai Efrat, mulai dari Tisfas sampai ke Gaza, dan semua raja di sebelah sungai Efrat dikaruniainya damai di seluruh negerinya. Saya mau kita lihat ke ayat yang ke-24, di sini dikatakan ia dikaruniai damai di seluruh negerinya. Nah, kita lihat di sini bagaimana Tuhan itu memberikan nggak hanya hikmat tapi damai sejahtera. Dan dia itu dikaruniai damai di mana saudara di tempat dimanapun dia memimpin. Dan saudara bisa lihat bagaimana kekuasaan Salomo itu besar. Di ayat 21 dijelaskan kekuasaan dia mulai dari sungai Efrat, mulai dari Filistin, terus batas Mesir. Dan mereka itu menghormati Salomo. Bahkan dikatakan mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Kita bisa lihat bagaimana damai yang dia berikan sehingga orang itu datang kepada dia. Nah, kalau Tuhan Yesus kita lihat saudara dari kitab Yesaya yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Bahwa dia ini adalah Raja Damai. Kalau firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahteranya tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Bedanya saudara, di sini firman Tuhan menyatakan si Salomo ini memiliki batas pemerintahan. Benar ya saudara, karena kan dia meninggal. Dan saudara bisa lihat kalau Tuhan Yesus di sini dikatakan bahwa kekuasaannya tidak pernah berakhir. Dan nama yang diberikan kepada dia itu adalah Penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja Damai. Kalau Salomo di sini dikaruniakan damai di seluruh negerinya. Kalau Tuhan Yesus mengkaruniakan damai sejahtera kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak sama seperti yang dunia berikan. Nah, kalau kita melihat di sini saudara, kita bisa melihat bagaimana pentingnya kita mencari Tuhan atau mencari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan saudara, firman Tuhan menyatakan tadi, raja aja di situ yang tinggalnya jauh, dia mau mengunjungi Salomo untuk mencari hikmat dan damai yang diberikan oleh Tuhan, dianugerahkan Tuhan kepada Salomo. Dan dalam kehidupan kita firman Tuhan telah menyatakan bahwa Tuhan Yesus merupakan Raja Damai, dan firman Tuhan dikatakan bahwa damai sejahteranya tidak akan berkesudahan. Kenapa saudara? Karena Salomo punya usia, tetapi Tuhan Yesus kekal selamanya. Dia berkata bahwa aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan berkata kepada Yohanes melalui penglihatan di dalam kitab Wahyu, lihat aku sudah mati tetapi aku hidup kembali untuk selamanya. Yang kedua saudara, kita melihat bagaimana dia merupakan anak Allah. Nah, kita akan lihat dulu dari pihak Salomo. Kita akan lihat di kitab 2 Samuel 12 ayat 24. Ini merupakan identitas yang diberikan Daud kepada Salomo. Dikatakan seperti ini. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberikan namanya Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan ini mengasihi siapa saudara? Salomo. Nah, kalau kita lihat saudara, di dalam kitab Lukas 1, ini berbicara mengenai Tuhan Yesus. Kalau tadi kan Salomo sebelum dia lahir, dikasih nama Salomo, Tuhan mengasihi anak itu. Dan kalau kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 35, ayat 31 sampai 35, ini menceritakan bagaimana mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Nah, saudara bisa lihat di sini firman Tuhan menyatakan bagaimana dia ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan firman Tuhan menyatakan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Beda dengan kerajaannya Salomo. Tapi ada hal yang menarik bagaimana Salomo dikatakan Tuhan mengasihi Salomo. Dan kalau saudara lihat firman Tuhan menyatakan di sini anak Allah yang maha tinggi. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, kalau saudara masih ingat, firman Tuhan berkata bahwa langit terbuka, Roh Kudus turun dalam bentuk merpati, dan setelah itu Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, di sini kita bisa melihat saudara bagaimana Tuhan Yesus ini memiliki otoritas. Dan otoritas sebagai anak Allah ini saudara nggak hanya dicantumkan kepada dia. Kalau kita mau melihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 sampai 14, di sini menyatakan seperti ini. Tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau bukan dari daging, bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Makanya Tuhan berkata bahwa aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita lihat di sini firman Tuhan menyatakan semua orang. Berarti nggak pandang bulu. Kalau zaman dahulu ada orang Yahudi, ada orang yang Yunani, tapi di sini dikatakan semua orang. Kalau firman Tuhan menyatakan bagaimana Bapa mengasihi anak, yaitu anak Allah yang maha tinggi. Firman Tuhan menyatakan inilah anakku yang kukasihi. Dan kabar baiknya saudara, predikat atau jabatan anak-anak Allah ini itu nggak hanya diberikan kepada Tuhan Yesus, tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita semua ini menerima jabatan yang sama. Dan dikatakan di sini setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kata-kata kuasa ini sejalan dengan pernyataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Nah, yang selanjutnya saudara, kita akan melihat bagaimana kedua orang ini membangun bait Allah. Tapi kita akan lihat dalam konteks yang berbeda. Salomo, kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-1, ini menceritakan bagaimana dia ini menggenapi janji yang Tuhan berikan kepada ayahnya Daud, bahwa dari keturunanmu ia akan membangun bait Allah itu. Nah, kita lihat ya saudara di 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-1. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja Israel, dalam bulan Ziv, yakni bulan kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Jadi Salomo mendirikan rumah bagi Tuhan pada saat itu. Nah, saudara bisa lihat lanjutannya dari ayat yang kedua sampai seterusnya. Ini menceritakan bagaimana Tuhan memberikan detail bagaimana bangunan bait Allah itu harus dibangun. Dan kita lihat saudara di Matius 16 ayat 13 sampai 18 ini berbicara bahwa Tuhan juga mendirikan bait Allah, tetapi bait Allah rohani yaitu gerejanya. Kita akan lihat di sini di Matius 16 ayat 13 sampai 18 dinyatakan seperti ini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dua hal yang mau kita lihat di sini, saudara. Bagaimana Tuhan ini menanyakan siapakah dirinya. Apakah mereka mengenal dia? Pengenalan akan Tuhan itu penting, saudara. Jadi kalau kita lihat Tuhan ini walaupun sudah bersama-sama dengan mereka, dia masih bertanya, katamu siapakah aku ini? Zaman dulu, saudara, ada kuis ya. Zaman dulu waktu saya masih SD mungkin ya. Itu tebak-tebakan siapa orang itu, karena orang itu dibikin puzzle tapi dilepas-lepas, tau nggak? Lagunya oh siapa dia, tau kan? Nah itu bertanya apakah orang bisa nebak siapa sih orang yang ada di gambar tersebut. Tuhan Yesus di sini bertanya, mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus lama, dan Tuhan bertanya, menurut kamu siapa sih aku ini? Karena setiap orang bisa memandang orang itu dengan cara yang berbeda. Pastinya, saudara, menurut saya Andrew adalah seorang teman, tapi menurut Iren, Andrew adalah adik. Bener kan? Cara pandang orang beda. Dan dari situ kita bisa melihat cara orang men-treat seseorang. Nah di sini Tuhan Yesus menanya, menurut kamu siapakah aku ini? Dan saudara lihat yang menjawab dia adalah Simon Petrus. Dia menyatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan respon dari Tuhan Yesus berkata seperti ini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Kalau seseorang bisa mengenal Tuhan secara pribadi, siapakah dia, itu berarti Tuhan yang menyatakannya. Dikatakan melainkan Bapakku yang di sorga. Berapa banyak, saudara, orang yang sudah mendengar Injil, kabar baik? Banyak, saudara. Apalagi zaman sekarang dengan adanya teknologi, saudara buka YouTube itu banyak banget khotbah-khotbah, benar nggak, saudara? Dan pertanyaan saya cuma satu, berapa orang yang percaya? Enggak banyak. Kenapa? Karena di sini firman Tuhan menyatakan bahwa yang memberikan pernyataan atau yang menyatakan identitas Tuhan Yesus yang sesungguhnya adalah Bapaknya yang di sorga. Makanya Tuhan Yesus berkata seperti ini, tidak ada orang yang datang kepadaku kalau bukan Bapa yang memberikannya kepadaku. Nah kita lanjut, saudara. Bagaimana dalam kehidupan kita, firman Tuhan menyatakan kita adalah bangunan rohani yang rapi tersusun. Nah kalau kita dikatakan kalau Tuhan berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam kehidupan kita, dalam perjanjian baru, firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah bangunan rohani yang rapi tersusun dan terikat di dalam roh. Rohnya roh apa, saudara? Roh Kudus. Dan kalau kita lihat di sini, Tuhan mau, saudara, untuk kita ini mengetahui bagaimana Dia menginginkan supaya sama seperti Dia membangun gerejanya, dan kita adalah bagian dari gerejanya itu, kita mau menjadi bagiannya, yaitu bait Allah. Kalau saudara ingat bagaimana fungsi dari bait Allah ketika Tuhan Yesus itu membersihkan bait Allah, Tuhan berkata seperti ini, tidak tahukah kamu bahwa rumah Bapakku ini adalah rumah doa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sering sekali membicarakan atau menasihati murid-muridnya untuk berdoa senantiasa. Selalu. Kenapa? Karena itu fungsi dari bait Allah. Kalau kita menyadari bahwa tubuh kita ini bait Allah, kita menjadikan tubuh kita adalah rumah doa. Makanya Paulus berkata, sebab aku berdoa lebih daripada kamu semua. Aku berdoa dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Dan yang terakhir, saudara, kita akan lihat bagaimana Tuhan itu Dia ini memiliki segala hikmat. Nah, kalau kita lihat di Salomo, di 1 Raja-Raja 10 ayat 23 sampai 24 dikatakan, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam batinnya. Bukan cuma tadi Ratu Selatan, saudara, tapi dikatakan seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang ditaruh Tuhan di dalam hatinya. Dan kalau kita bandingkan dengan Tuhan Yesus, kita lihat di Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4 dikatakan seperti ini.
Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka zaman sekarang ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dan oleh dia yang telah menjadikan alam semesta. Kita lihat ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada mereka semua. Kalau saudara lihat di Salomo ini, dia menerima hikmat yang daripada Tuhan sehingga semua orang mencari dia untuk mendapatkan hikmat tersebut atau untuk melihat hikmat tersebut. Tapi kalau saudara lihat di dalam Ibrani 1 dikatakan Tuhan Yesus lebih daripada Salomo. Kan Tuhan bilang di sini ada yang lebih daripada Salomo. Kenapa? Di ayat ketiga, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan menginginkan supaya mereka ini mempercayai Dia, mengenal Dia. Menurut kamu siapakah aku ini? Kalau kita lihat bagaimana orang Farisi dan ahli Taurat itu, mereka itu di sini ingin untuk melihat sebuah tanda karena mereka tidak percaya. Masih ingat saudara mengenai Thomas? Thomas berkata, sebelum aku melihat dengan mataku kembali sendiri, melihat dengan mata kepalaku sendiri dan mencucukkan tanganku pada jarinya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas meminta tanda. Dan Tuhan Yesus akhirnya menunjukkan dan mempersilahkan untuk dia memasukkan jarinya. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu percaya karena kamu telah melihat. Tetapi berbahagialah mereka yang percaya walaupun belum melihat. Karena itu namanya adalah iman. Dan di sini saudara kita bisa melihat kerinduan Tuhan akan setiap kita memiliki pengenalan akan Dia. Sehingga kita itu mencari Dia. Kenapa? Karena tidak ada hikmat yang lebih besar daripada hikmatnya Tuhan. Kalau orang datang kepada Salomo gitu, karena mereka itu ingin melihat hikmatnya, kita datang kepada orang yang lebih berhikmat jauh daripada Salomo. Dan karena kepercayaan kita mendapatkan keselamatan. Makanya saudara kalau tadi pagi membahas bagaimana ketika orang itu tidak percaya saudara, maka kita mengebaskan debu pada kaki kita, dan orang itu yang tidak percaya itu akan menerima hukuman. Seperti Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena mereka tidak mau percaya akan kebenaran, yaitu Yesus yang sudah menampakkan diri kepada mereka, tetapi mereka tetap memilih untuk tidak percaya. Tetapi kita saudara firman Tuhan menyatakan, karena kita percaya kepada Dia, maka kita diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita tahu akan hal ini saudara, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menjanjikan damai. Kalau Salomo diberikan damai, dikaruniakan damai, tetapi Tuhan Yesus memberikan kita damai yang melampaui segala akal. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata Dia adalah Raja damai. Saya akan undang saudara untuk kita masuk dalam penyembahan. Saya undang pemusik dan singer. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau lebih besar daripada Salomo. Engkau lebih besar daripada Yunus. Engkau lebih besar daripada segala sesuatu. Karena segala sesuatu Engkau yang menciptakannya. Engkau yang paling tinggi Tuhan. Karena firman-Mu berkata tidak ada yang lebih tinggi daripada Engkau. Firman Allah berkata bahwa Engkau didudukkan di atas segala sesuatu dan segala sesuatu ditaruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami yang adalah gereja-Mu, yang adalah tubuh-Mu Tuhan, Engkau meletakkan segala sesuatu di bawah kaki kami karena Engkau memberikan kami kuasa sebagai anak Allah. Kuasa yang Kau berikan Tuhan untuk kami bisa menyatakan kemuliaan-Mu sehingga nama-Mu dimuliakan. Mari kita akan nyatakan, tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari katakan kepada Tuhan, ku bersyukur padamu ya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku, Sebab Kau kebenaran-Ku, padamu ku percaya. betapa mulia, Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyerahkan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. katakan tinggikan, saya sudah untuk bangkit berdiri. Tinggikan, oh dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan padamu. Mengatasi bumi, tinggikan, oh dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, oh kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu kasih bumi, oh kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu bersyukur Tuhan karena kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Karena Engkau bertahta atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Dan Engkau yang memberikan kami Tuhan hikmat-Mu Tuhan. Yang jauh melebihi segala sesuatu. Karena Engkau adalah sumber dari segala hikmat dan pengetahuan. Kami bersyukur Tuhan atas damai sejahtera-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Karena Engkau selalu menyertai kami. Engkau yang berkata Tuhan bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Atau menjadikan kamu yatim piatu. Tapi aku akan menyertai Engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa kami mencari Engkau, Raja di atas segala raja, sumber kehidupan, sumber pengetahuan, supaya kami bisa memancarkan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.